Halo semua! Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang kayaknya relevan banget buat kehidupan mahasiswa, yaitu gimana sih caranya menemukan arah di tengah-tengah padatnya dunia perkuliahan. Oke, coba kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak, ya udah jalanin aja. Kuliah sih kuliah, ngerjain tugas, ikut kelas, tapi sebenarnya di dalam hati kamu bingung. Sebenarnya gue ngapain di sini? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, sebelum kita cari solusinya, langkah pertama yang paling penting itu adalah mengenali dulu tanda-tandanya. Apa aja sih alarm atau sinyal kalau kita mungkin udah mulai kehilangan arah? Coba deh, kita lihat beberapa tanda yang paling umum. Mungkin ada yang, wah ini gue banget. Pertama, motivasi buat masuk kelas tiba-tiba anjlok. Terus, menunda-nunda pekerjaan alias prokrastinasi itu udah bukan lagi sesekali, tapi jadi kebiasaan. Kamu juga ngerasa sibuk banget, tapi kalau dilihat-lihat lagi, sibuknya sama hal-hal yang nggak penting. Atau mungkin kamu ngerasa kejebak di lingkaran pertemanan yang bukan yang ngebangun, malah bikin makin down. Selain tanda-tanda tadi, ada juga loh gejala yang lebih dalam, yang lebih serius. Ini bisa muncul dalam bentuk hubungan asmara yang toksik, masalah keluarga, atau ekonomi yang rasanya berat banget. Sampai kamu jadi sering banget konflik sama dosen atau teman. Bahkan, tubuh kita juga ikut ngasih sinyal, gampang banget capek atau mah jadi sering kambuh. Ini semua tuh alarm kalau ada sesuatu yang salah dan butuh perhatian. Oke, kita udah kenal sama gejala-gejalanya. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa sih kita bisa sampai ngerasa kayak gini? Yuk, kita coba bedah sedikit psikologi di baliknya. Poin kuncinya adalah ini, perasaan hilang arah ini tuh bukan 100% salah kamu. Ini tuh hasil dari perpaduan yang rumit banget antara perang batin di dalam diri kita dan berbagai tekanan yang datang dari luar. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelas pertarungan itu. Dari sisi internal, mungkin kamu lagi ngalamin krisis identitas. Bingung, aku ini siapa sih, maunya apa? Atau ngerasa nggak cukup baik, emosi yang naik turun, dan ya, kecanduan dopamin dari media sosial yang bikin kita butuh kepuasan instan terus. Di sisi lain, ada tekanan dari luar. Lingkungan pertemanan yang negatif, tuntutan dari keluarga, ngerasa sendirian nggak ada yang dukung, atau bahkan sistem pendidikan yang rasanya kaku dan nggak nyambung sama kamu. Kita fokus sebentar ya ke salah satu faktor internal yang super penting, efikasi diri. Simpelnya, ini tuh keyakinan kamu sama kemampuan dirimu sendiri. Kalau efikasi diri ini rendah, kita jadi gampang banget mikir, percuma, pasti gagal. Dan saat kita udah mikir gitu, motivasi buat mencoba pun langsung hilang. Ini konsep yang penting banget buat kita pahami. Terus kenapa sih semua ini harus cepat-cepat diatasi? Karena dampaknya itu nyata, dan kalau dibiarkan, bisa jadi kayak bola salju yang makin lama makin besar. Yuk kita lihat resiko-resikonya. Oke, dalam jangka pendek, mungkin yang kelihatan cuma nilai yang turun, jadi lebih sering konflik sama orang, atau kesehatan fisik yang keganggu. Tapi, kalau ini semua dibiarin, dampak jangka panjangnya jauh lebih serem. Mulai dari resiko putus kuliah atau drop out, susah cari kerja nantinya, ketergantungan sama perilaku negatif, sampai masalah kesehatan mental yang bisa bertahan lama. Inilah kenapa kita harus bertindak sekarang juga. Tapi tenang, kabar baiknya adalah selalu ada jalan keluar. Cukup ya kita bahas masalahnya, sekarang kita fokus ke solusinya. Ini dia beberapa strategi praktis yang bisa kamu pakai untuk bangkit kembali dan ngambil alih kendali. Strateginya bisa kita pecah jadi 3 area utama. Kita sebut aja 3 garda aksi. Pertama, apa yang bisa kamu lakukan buat dirimu sendiri? Kedua, apa yang bisa kamu perbaiki dari sisi akademik? Dan ketiga, gimana kamu bisa mengubah lingkungan di sekitar kamu? Kita mulai dari diri sendiri ya. Coba deh pertimbangkan buat cari bantuan profesional, misalnya konseling. Atau coba deh duduk dan bikin tujuan hidup yang jelas, yang spesifik dan terukur. Pemulai jurnal buat refleksi diri juga ampuh banget. Atau bahkan coba deh detox digital sebentar dari media sosial, biar pikiran lebih jernih. Buat urusan akademik, jangan cuma jadi pasif. Coba deh cari dosen yang bisa dijadiin mentor. Ikut dalam proyek-proyek nyata yang bikin kamu semangat lagi. Dan coba deh pakai metode sprint mingguan buat evaluasi kemajuanmu sendiri. Ini semua bakal bantu kamu nyambung lagi sama tujuan awal kamu kuliah. Dan terakhir tapi nggak kalah penting, lingkungan. Serius deh, jangan remehin kekuatan lingkungan. Bangun komunitas yang positif dan saling dukung. Kurangi waktu di tempat atau sama orang-orang yang toksik. Terus, alihkan energimu ke kegiatan yang lebih produktif, kayak ikut riset atau gabung kegiatan inovasi. Semua strategi yang tadi udah kita bahas sebenarnya bisa dirangkum dalam satu model yang utuh.
Sebuah kerangka kerja buat meraih sukses yang nggak cuma sementara, tapi berkelanjutan. Model ini punya 3 pilar. Pertama, mindset atau pola pikir. Kamu harus tahu dulu tujuanmu apa. Kedua, skill set atau keahlian. Kembangkan semua kemampuan baik teknis maupun soft skill yang kamu butuhin buat mencapai tujuan itu. Dan ketiga, toolset atau perangkat. Kuasai teknologi dan alat-alat yang bisa membantumu. Ketiga pilar ini harus jalan beriringan. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah kutipan yang sangat kuat. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa pendidikan itu bukan cuma soal transfer ilmu pengetahuan, tapi tentang membentuk karakter dan membantu kita menemukan arah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi peta buat kamu untuk mulai membentuk jalanmu sendiri. Semangat!